Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, selamat datang di video pembelajaran Etnomat. Pada video kali ini kita akan mengenal prisma dari kearifan lokal suku Sasak. Nah, salah satu kearifan lokal yang ada di Lombok, khususnya pada suku Sasak, yaitu jajetuja, yang mana jajetuja merupakan makanan atau jajanan tradisional suku Sasak. Kalau kita lihat, potongan dari jajetuja ini menyerupai prisma segi empat. Nah, selain itu ada juga balai adat Sasak, yang mana balai adat Sasak ini memiliki bentuk seperti prisma segi empat untuk bagian bawahnya, kecuali atapnya ya. Kemudian selanjutnya ada jajemako, yang mana jajemako ini juga termasuk jajanan khas suku Sasak. Bentuknya ada yang menyerupai prisma segitiga. Nah, dari kearifan lokal suku Sasak tadi yang kita lihat, ada 3 contoh. Kita menemukan 2 jenis prisma segi empat dan 1 jenis prisma segitiga. Nah, tapi kenapa bangun ruang ini dikatakan sebagai prisma? Apa ciri khasnya? Mengapa disebut sebagai prisma? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, mari anak-anak teliti perbedaan antara contoh bangun ruang yang termasuk prisma dan contoh bangun ruang yang bukan prisma. Terdapat perbedaan yang signifikan antara bangun ruang yang termasuk prisma dengan yang bukan prisma. Nah, setelah menemukan perbedaannya, mari kita menyimpulkan apa itu prisma. Nah, anak-anak akan dibantu dengan 2 pilihan. Pilihan mana yang tepat untuk mendefinisikan prisma? A. Prisma adalah bangun ruang 3 dimensi yang mempunyai 4 alas sejajar serta mempunyai ukuran dan bentuk yang sama. Atau B. Prisma merupakan bangun ruang 3 dimensi yang mempunyai 2 alas sejajar serta mempunyai ukuran dan bentuk yang sama. Nanti anak-anak bisa mengakses fitur latihan dan akan menemukan soal terkait dengan definisi prisma. Nah, di sana anak-anak akan bisa mengetahui yang mana jawaban yang benar. Oke, anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari unsur-unsur dari bangun ruang prisma. Yang pertama ada bidang atau sisi, yang mana bidang atau sisi ini merupakan bidang datar yang membatasi bagian dalam dengan bagian luar dari suatu prisma. Nah, contohnya nih pada rumah adat yang ada di Desa Sade. Anak-anak bisa lihat bahwa terdapat bidang datar yang membatasi bagian luar rumah dengan bagian dalam rumah tersebut, yang mana dinding-dinding di sekitar rumah, kemudian lantai dan langit-langitnya, itu merupakan bagian dari sisi, atau merupakan salah satu unsur prisma yang dikenal dengan sisi. Begitupun kalau di kamar kalian nih misalnya, maka yang disebut dengan sisinya adalah dinding, kemudian langit-langit, dan bagian lantai. Sekarang mari kita perhatikan prisma segitiga ABCDEF pada video ini. Yang mana sih bagian sisinya? Yang pertama ada bagian sisi segitiga ABC yang di atas. Kemudian yang di bawah itu ada segitiga DEF. Kemudian ada sisi tegaknya, yaitu sisi ABED, kemudian sisi ACFD, dan sisi BCFE. Sehingga totalnya terdapat 5 sisi pada bangun ruang prisma segitiga. Nah, bagaimana dengan bangun ruang prisma segi empat? Coba anak-anak bantu menghitung banyak bidang atau sisi dari prisma segi empat ya. Nah, unsur berikutnya adalah rusuk. Rusuk merupakan garis yang terbentuk dari perpotongan 2 sisi bangun ruang prisma. Perhatikan prisma segitiga berikut. Yang termasuk rusuk adalah ruas garis AB, AC, BC, ruas garis DF, DE, EF, kemudian ada rusuk yang berdiri tegak, di sana ada rusuk AD, rusuk BE, dan rusuk CF. Sehingga totalnya terdapat 9 rusuk pada bangun ruang prisma segitiga. Lalu bagaimana dengan banyak rusuk pada prisma segi empat?
Tolong bantu dihitung ya. Nah, kemudian unsur berikutnya adalah titik sudut, yang mana merupakan titik potong yang terbentuk dari perpotongan 3 rusuk bangun ruang prisma. Pada prisma segitiga yang ada di video ini terdapat 6 titik sudut, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, dan titik F. Nah, bagaimana dengan prisma segi 4? Ada berapa banyak titik sudut pada prisma segi 4 tersebut? Tolong bantu dihitung ya. Unsur prisma berikutnya adalah diagonal bidang, yang mana merupakan garis diagonal pada bidang atau sisi bangun ruang prisma. Nah, sekarang perhatikan bidang ACFD, yang mana terdapat 2 diagonal, yaitu diagonal AF dan diagonal CD. Kemudian sekarang perhatikan sisi BCFE, yang mana terdapat 2 diagonal juga, ada diagonal BF dan diagonal CE. Kemudian terakhir perhatikan bidang ABED, yang mana terdapat 2 diagonal juga, yaitu diagonal AE dan diagonal BD. Sehingga terdapat 6 diagonal bidang pada prisma segitiga tersebut. Nah, unsur prisma berikutnya adalah diagonal ruang. Diagonal ruang merupakan garis diagonal yang melalui atau berada di dalam bangun ruang prisma. Nah, pada prisma segitiga tidak terdapat diagonal ruang. Sehingga pada contoh kali ini kita akan melihat diagonal ruang pada prisma segi 4. Yang mana pada prisma segi 4A, B, C, D, E, F, G, H ini terdapat 4 diagonal ruang, yaitu diagonal ruang EC, diagonal ruang FD, diagonal ruang HB, dan diagonal ruang GA. Sehingga totalnya terdapat 4 diagonal ruang pada prisma segi 4. Nah, unsur prisma yang terakhir yang akan dibahas pada video ini adalah bidang diagonal, yang mana merupakan bidang datar yang terbentuk dari 2 diagonal bidang dan 2 rusuk prisma. Nah, pada prisma segitiga tidak terdapat bidang diagonal. Nah, pada contoh kali ini adalah contoh bidang diagonal pada prisma segi 4, yang mana terdapat 6 buah bidang diagonal pada prisma segi 4. Demikian pembelajaran terkait definisi prisma dan unsur-unsurnya. Anak-anak hebat silahkan melanjutkan ke video yang kedua untuk mempelajari volume prisma. Tetap semangat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.